warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat siang. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam berita Sultan di edisi hari Selasa 1 Maret 2022. Kali ini kita akan membahas dan juga mengupdate terkait dengan informasi banjir kota dan Kabupaten Serang terkini selengkapnya. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Serang dan juga Kabupaten Serang ini sejak kemarin pada hari Senin 28 Februari hingga malam hingga juga Selasa di tanggal 1 Maret 2022 ini membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Bahkan di beberapa titik di wilayah Kota Serang ini tinggi banjir sedada orang dewasa. Banjir juga disebabkan meluapnya air sungai Cibanten hingga merendam rumah warga di sejumlah wilayah. Kita akan update terkait dengan kondisi terkini dan juga beberapa titik yang banjir di wilayah Kota Serang dan juga sebagian di Kabupaten Serang. Telah terhubung di line Zoom meeting kita Bang Joni selaku Kepala Pusdal Ops BPBD Kabupaten Serang. Bang Joni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Bang Jon? Ya, suaranya agak keputus ya. Baik, Bang Joni sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Joni mungkin boleh informasi dulu saat ini sedang berada di mana, Bang Jon? Aduh nggak ke ini nih, jaringannya agak Oke. keputus tadi, nggak jelas tadi Baik. pertanyaannya. Bang Bisa Joni, diulang. baik. Bang Joni saat ini sedang berada di mana? Boleh diinformasikan juga kepada pemirsa? Ya, saat ini saya berada di pos komando karena memang secara otomatis pusat pengendalian operasi BPBD Kabupaten Serang begitu ada kejadian bencana yang memang berdasarkan skala sedang atau besar itu langsung otomatis aktivasi menjadi pos komando. Ini kebetulan kita di Kabupaten Serang karena memang lagi ada pemadaman darurat, jadi kita bikin pos bertugas di depan kantor ya, di depan kantor di halaman, tepatnya di tempat parkir darurat. Oke, pemadaman listrik di wilayah Kabupaten Serang, Bang Joni ini sejak pukul berapa? Pemadaman daruratnya di Kota Serang. Kebetulan kantor kabupaten itu berada di wilayah Kota Serang. Ya, sehubungan dengan beberapa titik banjir yang terjadi di wilayah Kota Serang, yang memang tingginya bisa mencapai dada orang dewasa. Jadi sementara aliran listrik, pasokan listrik itu dipadamkan sementara. Jadi termasuk kita di kantor BPBD itu terkena dampaknya, dan sementara informasi komunikasi itu menggunakan pribadi. Jadi tidak bisa menggunakan informasi atau komunikasi seperti biasanya. Oke, Bang Joni boleh disebutkan dan juga diinformasikan kepada pemirsa titik mana saja yang mengalami banjir, khususnya mungkin di wilayah Kota Serang, dan terparah berada di mana, Bang Joni? Untuk wilayah kabupaten sendiri itu sampai saat ini terlaporkan yang masuk ke kita itu ada 8 kecamatan ya, terdiri dari kecamatan Kramat Watu, Gunung Sari, Padarincang, Ciomas, Cinangka, Keragilan, Ciruat. Jadi 8 kecamatan yang terlaporkan hingga saat ini. Untuk kondisinya di beberapa kecamatan itu sudah mulai berangsur surut, mulai kondusif. Tinggal saat ini tim yang berada di lapangan sedang memantau perkembangan
Yang masih ada mungkin penanganan itu di Keramat Watu karena memang itu airnya lumayan deras. Jadi untuk kecamatan yang lain kayak Gunung Sari, terus Waringin Purung, Keragilan, Ciruas itu sudah mulai melandai. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan cuaca juga mendukung, penanganan tidak berlanjut dan masyarakat pun bisa segera kembali pulih. Amin. Ya, bisa beraktivitas kembali ya, Bang Joni. Kalau Ya. wilayah Kota Serang seperti apa, Bang Joni? Mungkin sedikit juga ada update dari BPBD Kabupaten Serang dan Kota. Ya, kebetulan untuk BPBD Kabupaten Serang sendiri, kita saat Ya. ini melakukan penanganan dua titik ya. Siap. Satu di Kabupaten Serang, dua di Kota Serang. Jadi selain kita menerjunkan personil ke wilayah Kabupaten Serang, kita pun menerjunkan bantuan penanganan ke wilayah Kota Serang. Jadi kita menerjunkan beberapa personil ke beberapa titik, termasuk Ya. barusan tadi yang baru pulang, tadi kita kirim baru pulang, ada terima laporan. Ada 3 warga hanyut tadi di Calung kalau nggak salah. Yang 2 alhamdulillah tadi sudah ditemukan selamat, yang 1 masih dalam pencarian. Jadi memang untuk Kota Serang di beberapa titik itu cukup masif kejadian banjirnya. Ini mungkin boleh dikatakan yang pertama kali mungkin dengan kondisi seperti ini kita di Kabupaten Serang, yang kantornya di Kabupaten Serang hanya dikelilingi oleh banjir, akses menuju Kabupaten Serang atau keluar masuk agak terhambat juga. Jadi sementara ini masih terhitung masih penanganan untuk di Kota Serang. Oke. Apa yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang, Bang Joni? Sudah diturunkan tangan untuk membantu masyarakat evakuasi. Ya, untuk upaya tindakan selain kita olah data untuk tindakan lanjutan, kita pun melakukan penerjunan personil mulai dari olah data, evakuasi. Yang tadi sempat saya sampaikan di awal bahwa kita menerjunkan personil di 2 lokasi, yaitu di Kabupaten Serang dan Kota Serang. Ya. Kalau di Kota Serang perbantuan, kita pun menerjunkan perahu untuk evakuasi, membantu warga di Kota Serang karena memang beberapa warga Kota Serang itu berdatangan lapor ke sini juga. Karena memang kita berada di wilayah kota ya. Jadi mau tidak mau memang kita lakukan penanganan juga perbantuan. Karena kalau urusan bencana itu urusan bersama. Walaupun memang pada dasarnya kita Kabupaten Serang sedang sama juga banjir. Ya. Meskipun memang tidak separah di Kota Serang begitu ya. Bang Joni, betul. Saat ini apa sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat terdampak banjir? Kalau secara keseluruhan, Kota Serang maupun Kabupaten, saat ini mungkin pasokan yang sangat dibutuhkan yaitu alat-alat untuk evakuasi. Karena memang di BPBD Kabupaten Serang, Kota Serang, Basarnas, Provinsi itu sudah dikerahkan semua. Ini pun banyak titik yang belum ada personil yang terjun karena memang keterbatasan jumlah personil, keterbatasan sarana prasarana juga. Mungkin itu salah satu. Satu yaitu sarana prasarana ya untuk mendukung proses evakuasi. Yang kedua itu buffer stock ya, kebutuhan mendesak yaitu pangan untuk siap saji, terus obat-obatan, terutama untuk kaum kelompok rentan yaitu ibu hamil, bayi, terus kelompok renta, difabel. Itu mungkin yang perlu didahulukan. Terus selain itu juga kebutuhan untuk mendesak sandang. Contoh misalkan pakaian. Kalau di Kabupaten Serang saat ini belum ada pengungsi. Kalau di Kabupaten Serang. Oke, untuk wilayah Kota Serang berarti sudah melakukan pengungsian ya. Oke. Oke, Bang Joni, apakah kemudian dari BPBD Kabupaten Serang juga ini sudah berkolaborasi juga dengan BPBD Banten dan bahkan mungkin nasional? Iya, kalau itu pasti. Ya. Dari semalam kita terus koordinasi
baik dengan BPBD kota, dengan provinsi, dengan BNPB. Barusan pun tadi saya mengirim laporan ke BNPB terkait situasi terkini di kabupaten dan kota ya, Serang. Jadi termasuk kita ke unsur relawan, unsur non pemerintah ya. Kita pun melakukan koordinasi. Ini kita barusan tadi dapat informasi bahwa dari lembaga non pemerintah mau datang, mau ngasih bantuan berupa perahu karet juga untuk bantuan evakuasi. Dan mudah-mudahan nanti lembaga-lembaga yang lain pun bisa ikut membantu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa bencana itu urusan bersama, intinya urusan kita bersama. Oke, Bang Joni, bisa diinformasikan juga kepada pemirsa saat ini ada berapa titik lokasi pengungsian, mungkin yang khususnya di Kota Serang ya saat ini, ataukah BPBD juga ini mendirikan tenda darurat? Ya, kalau untuk di Kota Serang sampai saat ini saya belum coba pantau, belum ada konfirmasi. Saya belum koordinasi ulang terkait dengan titik-titik pengungsi yang berada di Kota Serang untuk sampai saat ini. Jadi mungkin saya harus konfirmasi dulu. Siap. Jadi sampai saat ini ada beberapa titik pengungsian. Yang jelas kalau dilihat dari kejadian ya dari semalam sampai tadi siang kemungkinan ada titik pengungsian. Oke, Bang Joni, apa kemudian yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pemirsa Sultan TV yang sedang menyaksikan kita? Ini kan cukup panik warga di Kota Serang dan juga Kabupaten Serang, karena ini juga merupakan salah satu banjir terparah. Ya, yang pertama waspada terkait dengan potensi curah hujan sepekan ke depan, menindaklanjuti peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan terkait dengan lingkungan, ya, mitigasi. Artinya harus sudah mulai mengetahui betul lingkungan kita berada, rumah kita berada itu memiliki potensi banjir atau tidak. Kalau memang ada, segera lakukan langkah-langkah tindakan. Misal, ini saluran air atau gorong-gorong ini salah satu sumber. Nah, ke depan itu mudah-mudahan bisa lebih tanggap begitu ada cuaca yang memang berpotensi mengakibatkan banjir atau hujan lebat. Ya. Yang ketiga, mari bersama-sama untuk menjadi masyarakat tangguh dengan cara mengedukasi diri sendiri, orang-orang terdekat dengan pengetahuan bencana. Mulai untuk mempelajari apa sih bencana. Dengan kita tahu betul bencana, maka akan kita mulai secara perlahan tahu langkah-langkah apa yang harus diambil, mulai dari mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan, dan lain-lain. Jadi kenali dulu bencananya, terus kenali lingkungan di mana kita berada. Dengan begitu kita menjadi masyarakat yang siap selamat. Oke, apalagi mungkin yang beberapa rumahnya yang sudah langganan banjir ya, Bang Joni ya. Iya. Oke. Iya. Baik, Bang Joni, ketika masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan melalui BPBD Kabupaten Serang bisa kemana, Bang? Ya, untuk bantuan bisa dialokasikan atau bisa langsung diserahkan, ditujukan ke dua titik sementara ini. Satu itu ke kota atau BPBD kota ya, BPBD Kota Serang untuk wilayah Kota Serang. Atau bisa menuju ke BPBD Kabupaten Serang yang memang kantornya ada di Kota Serang yaitu di Taman Sari. Untuk Kabupaten Serang itu bisa langsung nanti dari situ atau dari kita nanti akan segera dikoordinasikan dengan BPBD Kota Serang dan provinsi, wilayah atau titik-titik mana yang memang membutuhkan bantuan segera, baik itu logistik, pangan atau sandang. Jadi supaya tidak separatis bantuannya. Jadi yang dapat yang enggak. Jadi satu pintu.